Ya pemirsa, bertemu kembali di acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything is come from your mind. So, manage your mind. Dan pemirsa, kita akan kali ini membahas tentang COVID-19 dan perkembangan di seputar perekonomian kali ini. Ya, kali ini saya bersama dengan Bante Jayamedo. Bante, nama budaya. Baik, terus kita juga di sini nggak hanya sama Bante Jayamedo aja, kita juga bersama dengan narasumber kita. Mohon diperkenalkan, Mas. Saya Wingga. Iya. Oke, kita akan membahas tentang perekonomian di masa COVID-19 saat ini. Oke, Mas Wingga, membahas tentang perekonomian dan COVID-19 ya. Menurut Mas Wingga, apa sih yang dipermasalahkan dari perekonomian pada saat ini? Menurut saya menjadi permasalahan perekonomian di masa pandemi seperti ini ialah semua aktivitas terhambat ekonominya karena waktu. Dan kita tidak diperkenankan untuk keluar rumah seperti aktivitas kita sebelum-sebelumnya. Seperti itu yang menghambat jadi pertemuan dan waktu seperti itu. Oke, kayak pekerjaan orang bisa menghambat ya. Menghambatnya seperti apa, Mas? Atau pekerjaan karyawannya diberhentikan atau seperti apa? Nah, itu kemungkinan sebagian besar juga ada yang seperti itu juga. Kalau seperti orang-orang produksi atau seperti freelance itu kan jadi itu kan kerjanya mau nggak mau ketemu dengan klien atau orang lain gitu. Nah, kalau misal itu kan juga menghambat juga kalau misalkan nanti apa? Nggak ada job kayak gitu-gitu. Terus misalkan virtual juga nanti takutnya misunderstanding kayak seperti itu. Terus dampak apa sih untuk generasi muda kedepannya itu? Kan dampak perekonomian saat ini sangat negatif ya, Mas, terhadap COVID-19 saat ini. Dan itu dampaknya untuk generasi muda apa, Mas? Dampaknya untuk kemungkinan kalau untuk mahasiswa yang lulus tahun 2020 ini persaingannya nanti akan lebih berat karena di masa seperti ini kan juga pengurangan apa pekerjaan itu kan juga lebih banyak seperti itu. Nah, untuk dampaknya ya di mahasiswa atau lulusan tahun 2020 ini susah untuk mencari pekerjaan itu, ya, Mas ya. Oke, Bante, saya mau tanya, bagaimana sih menurut Bante mengenai perekonomian di tengah masa pandemi COVID saat ini, Bante? Ya, kita lihat bahwa dampak daripada wabah ini adalah mengenai semua orang. Apakah itu tukang sapu, apakah pengepul sampah. Ya, karyawan, pedagang kecil, pedagang menengah, orang kaya pun mengalami kesulitan. Jadi tidak ada yang tidak mengalami kesulitan, itu nomor satu. Ya. Kedua adalah pemerintah sendiri mengalami kesulitan karena pendapatan negara juga sangat tipis, tapi pengeluaran sangat banyak. Ya, bantuan ini, bantuan itu dan sebagainya. Jadi apa? Kita sebagai manusia, saya katakan, harus menyelami itu. Jangan menggunakan kondisi sekarang untuk menghambat pemerintah dengan cara menjelek-jelekkan. Dia sendiri tidak berbuat apa, mencela pemerintah karena ini itu mencari kesalahan-kesalahan. Itu bukan manusia yang terhormat. Kita harus mengetahui bahwa seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, mengalami hal ini. Kecenderungan ke resesi sudah di depan mata. Singapura sudah resesi, Thailand sudah resesi banyak, tapi belum krisis ekonomi. Jadi harus kita bedakan antara resesi, pelambatan laju ekonomi dengan krisis ekonomi. Krisis ekonomi tahun 98, tahun 65 itu memang krisis. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat bangsa, negara dan dunia itu menderita, nomor satu apa? Menurut ajaran Buddha, jangan bikin susah orang lain. Apa yang bisa saya bantu, bantulah. Kalau tidak bisa bantu, jangan ganggu. Itu ajaran Buddha. Jadi, kalau ada politisi yang suka ganggu, pasti itu politisi yang jelek. Tetapi kalau dia memahami kesulitan orang lain dan apa yang bisa saya bantu dengan ucapan, dengan pikiran, dengan perbuatan. Kalau dengan ucapan tidak bisa bantu, dengan perbuatan. Dengan perbuatan nggak bisa, dongakno. Kalau dongakno nggak bisa, kowe tak dongakno. Dengan apa itu? Entek. Nah,
Karena melihat bahwa orang lain sedang menderita seluruhnya, maka nomor satu kita lihat apa yang harus kita lakukan. Cara bantunya apa? Hidup sederhana. Hidup bisa mengendalikan diri. Kenapa demikian? Karena kondisi sekarang itu seperti kehidupan seorang biku. Kehidupan biku itu apa sih? Tinggal di wihara, nggak nonton televisi, ya, nggak jajan keluar, baju juga apa adanya, nah, tidak kemana-mana. Ya, selama ini di dalam apa? Melakukan pengendalian diri dengan melakukan meditasi. Jubahnya ini dipakai 2 tahun bisa. Orang lain, wah mas ini kalau pergi ke mall masih beli itu. Tergoda nanti. Tergoda. Beda dengan saya. Kalau saya pergi ke toko buku mesti beli. Ya kalau orang biasa ke toko buku nggak mau. Lihat aja. Buku itu. Saya kalau pergi ke mana aja selalu ke toko buku beli, ke luar negeri terutama. Karena apa? Ilmunya tidak pernah habis. Tapi kalau beli baju habis. Ya karena itu kehidupan. Karena pandemi ini adalah seperti kehidupan seorang biku, penuh dengan pengendalian diri. Jadi apa? Ojo jajan, jangan bepergian kemana. Para biku tidak pergi kemana-mana. Mengurangi ucapan, ya. Hidup selalu rukun di tempat yang ada. Jangan karena pandemi ini suami istri cekcok melulu, kemudian dengan anak ribut melulu, ya, sehingga dampaknya apa? Orang mau cerai, antrenya setengah mati banyaknya. Nah, baru ketahuan karakternya suami, karakternya istri, baru kelihatan itu. Sedangkan kalau kehidupan biku, kerukunan yang diutamakan, bukan perpisahan. Nah, dengan adanya pandemi ini, kita melakukan perubahan mental dan sosial. Yaitu apa? Yang jauh jadi dekat. Ya sekarang misalnya dengan ke Amerika itu, ceramah saya di Amerika, di Australia, hari Sabtu nanti ini dengan Kuala Lumpur. Biasanya enggak, biasanya harus terbang ke sana. Ya, pergi ke Amerika batal semua. Yang jauh jadi dekat. Tapi jeleknya suami istri yang dekat jadi jauh. Karena apa? Enggak ngomong. Istri marah-marah. Di rumah saja enggak cari duit. Ya memang sekarang itu susah cari duit. Nah apa yang bisa dilakukan itu adalah membantu mencari tambahan penghasilan yang masih dimungkinkan untuk dilakukan. Contohnya ada umat kita membuat apa? Sambal. Pilot yang nganggur mau cari pekerjaan di mana? Kepandaiannya adalah nyetir pesawat. Seluruh dunia pesawatnya itu lockdown nggak pakai mau. Maka dia juga harus merubah, istri juga harus merubah pikiran. Wes lah, buat cari makan apa aja boleh asal halal, asal tidak merugikan orang lain. Maka pilot ada yang apa? Jual apa? Buka warung Tegal. Mobilnya dirubah sedemikian rupa sehingga bisa ada yang jualan apa? Lumpia Semarang. Apapun juga. Ya, ada makanan yang kecil-kecil. Teman saya mempunyai perusahaan konveksi. Dia membuat ini. Kemudian saya bilang kalau membuat ini APD jangan dijual dengan harga yang mahal. Kalau bisa kain-kain yang sudah tidak terpakai atau masih berlebih potong untuk disumbangkan. Kalau memang harus dijual, jualah dengan harga yang terjangkau. At cost sesuai dengan biaya. Jangan cari untung pada waktu mengalami kesulitan. Itu jalan dharma. Jangan cari untung di kala manusia buntung. Seringkali kan orang melakukan itu. Jangan. Kesempatan sekarang Anda untuk menolong orang yang mengalami kesulitan. Itu jalan dharma. Jadi apa? Karyawannya tetap disuruh masuk, mengerjakan pekerjaan begini, diserahkan ke wihara, wiharalah yang membagi ke rumah sakit, mana APD-nya itu. Ya. Kita bagi-bagi. Ya, kemudian yang lain
dana uang itu kita serahkan ke ibu-ibu, suruh masak, kemudian masak itu dibagikan kepada kesempatan orang lain banyak menderita, itu kita berikan pertolongan. Nah, macam-macam yang bisa kita buat ya, APD, kemudian apa waktu itu sambal waktu itu, kemudian makanan, membuat kerupuk ya. Bante, ini ada kerupuk 2 karung buatan umat sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Karena kalau sudah orang itu nganggur, maka duitnya cekak, itu bisanya cuma apa? Ngata-ngatain, menuntut. Zaman sekarang jangan menuntut. Kalau memang tidak punya, terima ing pandung, terima apa adanya ya. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Manage Your Mind.